Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Nah, adapun materi kita mengenai stoikiometri ya, itu harusnya sudah selesai ya. Materi kita mengenai stoikiometri itu harusnya sudah selesai ya. Tetapi di sini ada yang ketinggalan kemarin ya, yaitu tentang molaritas. Nah, jadi walaupun molaritas ini dia nggak terlalu sering ya masuk ke dalam materi stoikiometri, tetapi molaritas ini penting ya, penting. Kenapa penting? Karena nanti suatu saat ada soal-soal yang dia membahas tentang apa? Tentang molaritas begitu. Nah, jadi maka perlu kita pelajari molaritas larutan, walaupun molaritas ini nanti dipelajari di kelas 11. Nah, seperti itu. Nanti akan dipelajari lagi di kelas 11 begitu ya. Tetapi di sini ya dalam stoikiometri nggak apa-apa kita pelajari molaritas untuk dia nanti masuk ke dalam materi stoikiometri begitu ya. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi apa pengertian dari molaritas kan begitu? Nah, apa pengertian dari molaritas? Nah, jadi molaritas itu ya, molaritas itu adalah konsentrasi atau kepekatan suatu larutan ya. Konsentrasi atau kepekatan suatu larutan. Nah, jadi misalkan ada nih larutan air misalkan kan, larutan air. Nah, ditambahkan misalkan zat A misalkan. Nah, jadi zat A ini ya yang ditambahkan ke dalam air tentunya akan membuat larutan tersebut menjadi apa? Menjadi lebih pekat kan begitu. Nah, lebih pekat atau lebih lebih pekat atau dia lebih bisa dibilang lebih kental begitu ya. Nah, jadi kekentalan atau kepekatan suatu larutan tersebut itulah yang disebut dengan molaritas ya. Jadi kepekatan atau kekentalan suatu larutan itu disebut juga dengan molaritas. Nah, jadi molaritas itu menyatakan jumlah mol terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, jadi jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, misalkan kita mau melarutkan urea ke dalam air misalkan. Nah, jadi ketika kita melarutkan urea ke dalam air ya, otomatis urea tersebut akan bercampur dengan air kan begitu. Nah, jadi karena urea tersebut bercampur dengan air, tentunya air yang mula-mula konsentrasinya sedang ya kan. Nah, jadi nanti
konsentrasi air, setelah nanti dia setelah nanti dia kita campurkan urea begitu. Nah, maka nanti maka nanti urea tersebut ya itu akan semakin membuat air itu kental kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tambahkan ureanya sedikit, tentunya kekentalan larutan tersebut ya atau kepekatan larutan tersebut sedikit kan begitu. Nah, kalau makin kita tambah kadar ureanya kan begitu. Nah, kalau makin kita tambah kadar ureanya, kita masukkan ke dalam air, tentunya air tersebut akan semakin pekat, akan semakin kental. Nah, itulah yang disebut dengan molaritas. Jadi dia kekentalan larutan atau kepekatan larutan atau konsentrasi larutan. Nah, jadi semakin kita tambahkan urea, itu larutannya akan semakin pekat begitu. Nah, jadi karena semakin pekat, maka konsentrasinya atau molaritasnya itu akan semakin tinggi. Nah, karena konsentrasi konsentrasi larutan tadi semakin tinggi atau molaritasnya semakin tinggi, maka nanti di sini ya, karena konsentrasi atau molaritasnya semakin tinggi, maka nanti di sini itu dipengaruhi oleh faktor-faktor kan begitu. Ada faktor yang pertama, faktor apa? Faktor volume airnya kan begitu. Kalau misalkan volume airnya sedikit, kita tambahkan ureanya sedikit, tentunya ya berbeda dengan ketika volume airnya itu banyak, kita tambahkan ureanya sedikit. Nah, berbeda ya kan? Jadi di sini volume airnya juga berpengaruh terhadap molaritas larutan tersebut atau kekentalan larutan tersebut. Nah, itu berpengaruh ya, berpengaruh. Jadi faktor yang pertama tadi kadar ureanya. Kadar urea yang ditambahkan kemana? Ke dalam larutan tersebut. Nah, itu berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap molaritas larutan. Ya. Jadi larutan itu artinya sesuatu air yang sudah ditambahkan oleh zat zat terlarut. Itulah yang dinamakan dengan larutan ya. Jadi larutan itu adalah air yang sudah ditambahkan oleh zat terlarut begitu. Air yang sudah ditambahkan oleh zat terlarut. Itulah yang disebut dengan larutan. Makanya disebut dengan molaritas larutan ya. Nah, jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi molaritas tadi adalah kadar zat terlarut yang ditambahkan begitu ya. Kadar zat terlarut yang ditambahkan ke dalam air. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua yaitu volume airnya. Volume airnya berpengaruh juga terhadap apa? Berpengaruh juga terhadap molaritas suatu larutan. Nah, jadi kalau volume airnya sedikit, kita tambahkan ureanya sedikit, tentunya berbeda. Kalau misalkan volume airnya banyak, nah kita tambahkan urea sedikit, itu berbeda, ya kan? Nah, jadi di sini ada perbedaan kan begitu. Nah, jadi kemudian di sini faktor faktor apa lagi? Nah, ada lagi dia faktor zat tersebut. Nah, jadi kalau misalkan urea berbeda ya. Misalkan berbeda, kalau misalkan dia urea atau kita masukkan NaCl garam dapur, nah itu tentunya berbeda ya molaritasnya kan begitu, berbeda molaritasnya. Kenapa? Karena Mr daripada suatu molekul atau zat itu tentunya berbeda-beda kan begitu. Misalkan NaCl Mr-nya berapa, kemudian kalau misalkan urea Mr-nya berapa kan begitu. Nah, itu berbeda-beda tergantung dari zat apa yang kita masukkan ke dalam air tersebut. Maka tergantung dari zat apa yang kita masukkan ke dalam air tersebut, maka itulah faktor-faktor yang menentukan molaritas suatu larutan. Nah, jadi rumus molaritas itu adalah M ya, simbolnya adalah M. Nah, M itu simbolnya daripada molaritas. Nah, rumusnya sama dengan mol per volume. Nah, mol per volume.
Nah, inilah simbol daripada molaritas. Nah, jadi M ya, M besar itu simbol molaritas sama dengan mol per volume. Nah, M ini adalah molaritas, satuannya adalah mol per liter ya. Satuan daripada molaritas adalah mol per liter. Sedangkan N adalah jumlah mol zat terlarut. Nah, jadi jumlah mol zat terlarut. Jadi zat yang dilarutkan ke dalam air, zat yang dicampurkan ke dalam air, tapi yang terlarut ya, yang bisa terlarut, itu dinamakan dengan zat terlarut. Sedangkan airnya itu dinamakan dengan apa? Airnya itu dinamakan dengan zat terlarut, zat pelarut. Jadi air itu dinamakan dengan zat pelarut. Sedangkan zat terlarut itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam air. Itulah yang disebut dengan apa? Zat terlarut. Zat yang ditambahkan ke dalam air dinamakan dengan zat terlarut. Sedangkan airnya itu adalah zat pelarut, begitu ya. Airnya itu merupakan zat pelarut. Nah, kemudian V itu apa? V itu adalah volume larutan. Nah, volume larutannya berapa? Ya, volume larutan setelah dicampurkan zat tersebut berapa, kan begitu? Nah, satuannya adalah liter. Nah, jadi mol ya, mol itu sama dengan ini udah pernah kita bahas. Jadi mol itu sama dengan massa per mr. Massa itu apa? Gram. Gram per mr ya. Jadi mol sama dengan massa atau gram per mr. Mr itu adalah massa molekul. Massa molekul relatif ya. Massa molekul relatif berarti mol sama dengan massa per mr. Oke, nah di sini ada contoh soal ya, contoh soal untuk menentukan molaritas suatu larutan. Nah, berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl, ArNa 23, Cl 35,5 dalam 500 ml air? Oke, perhatikan ya. Nah, jadi di sini yang dilarutkan ke dalam air adalah NaCl ya, NaCl. Nah, kita diminta untuk apa? Untuk menentukan molaritasnya, begitu ya. Untuk menentukan apa? Molaritasnya. Nah, jadi molaritas itu tadi apa? Kepekatan atau apa? Konsentrasi suatu larutan ya. Jadi kepekatan atau konsentrasi suatu larutan disebut dengan apa? Disebut dengan molaritas. Paham ya? Jadi kepekatan atau atau konsentrasi suatu larutan itu disebut juga dengan molaritas ya. Oke. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini ya. Nah, jadi yang pertama yang kita cari adalah untuk mencari molaritas dari sini adalah mol daripada NaCl. Nah, karena rumus mencari molaritas kan mol per volume. Berarti molnya diketahui belum di sini? Yang nomor 1 ini belum, ya kan? Yang diketahui cuman massanya dan AR masing-masing unsur Na dan Cl, kan begitu? Serta volume airnya. Nah, jadi di sini sedangkan rumusnya mol per volume, maka kita cari dulu molnya, kan begitu? Nah, cara mencari mol itu rumusnya adalah massa zat terlarut, kan begitu, dibagi dengan mr zat tersebut. Nah, berarti mr-nya mr NaCl, kan begitu. Mr-nya berapa? Na berapa? Nah, mr itu kan penjumlahan dari AR kan gitu kemarin kan. Jadi mr itu adalah penjumlahan dari AR. ArNa berapa? 23 ditambah ArCl sama dengan berapa? 35,5. Berarti ditambahkan aja 23 tambah 35,5 sama dengan berapa? 58,5. Nah, jadi jawaban MR-nya yaitu berapa? 58,5 begitu ya, 58,5. Itulah untuk apa? MR
NaCl ya, dapat dia MrNaCl. Nah, kemudian setelah kita dapat MR-nya setelah kita dapat molnya ya, jadi 5,85 per 58,5. Berarti jawabannya adalah 0,1 mol ya. Dapatlah jawabannya adalah 0,1 mol. Maka rumusnya ya, untuk mencari untuk mencari molaritasnya sama dengan mol 0,1 per volume. Nah, jadi volume airnya kan begitu. Volume airnya sama dengan berapa? 0,5. Berarti 0,1 mol per 0,5 liter ya. 0,5 liter. Kenapa 0,5 liter? Karena di sini kan 500 mili. Kalau kita rubah ke dalam liter berarti 0,5 liter. Nah, jadi 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2 mol per liter. Sama dengan 0,2 molar. Nah, inilah jawabannya. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 ya, untuk soal nomor 2 itu menentukan massa zat terlarut dalam larutan yang diketahui molaritasnya. Nah, berarti di sini kita disuruh menentukan MR ya. Kita disuruh menentukan massa zat terlarut ya. Massa zat terlarut dalam larutan yang diketahui molaritasnya. Berarti massanya. Misalkan kita melarutkan nih NaOH misalkan. Kita larutkan ke dalam air. Nah, jadi berapa gram NaOH yang dilarutkan ke dalam air? Nah, di sini dia diketahui yang namanya itu molaritasnya. Nah, molaritasnya ya. Nah, jadi perhatikan untuk soal nomor 2 ini agak butuh penalaran ya. Nah, jadi kan tadi kan rumus untuk mencari molaritas itu kan mol per volume, ya kan? Mol. Nah, berapa jumlah zat yang ditambahkan ke dalam air tersebut, kan begitu. Nah, jadi untuk yang soal nomor 2 ini ya, maksudnya yang tadi untuk soal yang nomor 2 ini ya, itu yang ditanya adalah massanya, massa daripada zat yang ditambahkan ke dalam air supaya air itu konsentrasinya menjadi berapa? 0,1 m begitu. Nah, jadi caranya perhatikan ya. Nah, jadi ini ditanya soalnya, hitunglah massa NaOH ArNa sama dengan 23O16H1 yang harus dilarutkan untuk membuat 100 ml larutan NaOH 0,1 m. Oke. Nah, jadi di sini adalah pembuatan larutan NaOH. Nah, kalau yang nomor 1 tadi kan pembuatan larutan garam. Pembuatan larutan garam NaCl. Jadi yang ditambahkan ke dalam air itu adalah si garam atau NaCl, ya, sehingga membuat air itu menjadi air garam, kan begitu. Yang nomor 1 itu yang ditambahkan ke dalam air adalah NaCl atau garam. Nah, NaCl atau garam NaCl begitu. Nah, itulah yang ditambahkan ke dalam air sehingga membuat larutan air itu menjadi pekat ya, menjadi pekat, dan kepekatannya atau molaritasnya sama dengan berapa tadi? 0,2. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini ya, itu adalah pembuatan larutan NaOH. Nah, jadi soal nomor 2 ini adalah pembuatan larutan NaOH. Nah, jadi NaOH lah yang ditambahkan ke dalam apa? Air. Sehingga menjadi larutan apa tadi? Larutan NaOH. Jadi NaOH ditambahkan ke dalam air ya. NaOH padat ditambahkan ke dalam air atau serbuk ya. Itu ditambahkan ke dalam air sehingga air tersebut menjadi lebih pekat. Nah, lebih pekat dia. Jadi kalau makin banyak kita tambahkan NaOH-nya, maka larutan tersebut akan makin pekat, makin tinggi molaritasnya atau kepekatannya. Nah, jadi karena semakin banyak kita taruh NaOH-nya ya, NaOH serbuknya ke dalam air, maka nanti larutan NaOH setelah dia tambahkan NaOH kan namanya larutan NaOH, kan begitu. Nah, setelah kita setelah makin banyak kita tambahkan serbuknya tersebut,
maka dia akan semakin pekat, kan begitu. Nah, jadi di sini massa NaOH yang ditanya adalah berapa massa NaOH yang kita tambahkan ke dalam air tersebut. Nah, jadi yang ditanya adalah massanya. Jadi nanti sampai larutan tersebut konsentrasinya 0,1 m. Jadi konsentrasinya itu adalah 0,1 m. Nah, sampai dia konsentrasinya 0,1 m. Nah, di sini volume airnya 100 mili. Nah, jadi volume airnya 100 mili ya. Jadi berapa nanti zat NaOH atau larut serbuk NaOH berapa gram yang kita tambahkan ke dalam air tersebut sehingga air tersebut ya menjadi larutan NaOH yang konsentrasinya 0,1 m ya. Nah, volume airnya itu dia berapa tadi? 100 mili. Nah, jadi berapa masanya sehingga bisa larutan NaOH itu konsentrasinya jadi 0,1 m begitu. Nah, itulah maksud soal nomor 2 ini begitu ya. Nah, jadi cara mencari masanya ya. Itu tinggal kita apakan? Kita pakai rumus molaritas tadi. Molaritas sama dengan mol per volume. Nah, jadi molaritasnya diketahui. Berapa molaritasnya? 0,1 kan begitu. Nah, mol itu kan rumusnya apa? Rumus mencari mol massa per mr kan begitu. Massa per mr. Nah, jadi kita di sini mencari massanya kan begitu. Massa daripada NaOH inilah yang ditanya. Nah, mr daripada NaOH diketahui enggak? Diketahui. Berarti 23 tambah 16 tambah 1 berapa itu? Sama dengan 40 kan begitu. Nah, berarti massa per 40 dibagi volume. Nah, volumenya ini berapa tadi? 100 mili. Nah, ini harus kita rubah ya. Jadi kalau dia satuan volume ya, satuan volume ini harus liter ya. Satuannya harus liter. Jadi untuk mencari molaritas dari rumus mol per volume itu satuannya adalah ya, satuan volumenya harus liter. Nah, jadi kita rubah ya, ini jadi 0,1 liter. Nah, 0,1 liter. Dapat ini tinggal kita mencari massa. Nah, cara mencari massa ya, berarti caranya tinggal kita kalikan M kali volume dikali mr ya, dikali mr. Berarti M-nya sama dengan 0,1 ya. Kemudian volumenya sama dengan, nah ini udah kita rubah ke liter ya, 0,1 liter. Kemudian mr-nya berapa? 40. Nah, setelah dapat mr-nya 40, maka tinggal kita kalikan 0,1 kali 0,1 kali 40. Berarti jawabannya adalah 0,4 gram. Dapatlah massa NaOH-nya sama dengan 0,4 gram. Oke ya. Nah, itulah dia untuk penjelasan mengenai molaritas. Nah, molaritas ini nanti akan dipelajari lagi di kelas 12 ya, akan lebih detail nanti dipelajari di kelas 12. Nah, jadi molaritas ini juga diperlukan untuk perhitungan kimia atau stoikiometri ya. Oke, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini ya. Semoga bisa dipahami. Lebih kurang mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.